ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون Alam itu artinya bukankah? Ini adalah pertanyaan, ya. Bukankah, apakah tidak? Yaro itu dari kata ro'a, ya. Ro'a itu artinya melihat, memperhatikan. Apakah mereka tidak melihat? Alam yarau. Kam ini berapa? Ya. Berapa? Kata tanya untuk jumlah, berapa banyak? Ahlakna itu dari kata halaka. Halaka itu artinya membinasakan. Jadi ahlakna, kami membinasakan. Kami membinasakan. Alam yarau kam ahlakna qablahum sebelum mereka, qabla sebelum hum mereka. Minal qurun itu adalah generasi atau umat terdahulu atau golongan. Minal quruni annahum sesungguhnya mereka ilaihim kepada mereka la yarji'un. Yarji'un dari kata roja'a artinya kembali. La yarji'un tidak kembali kepada mereka. Maksudnya apa? Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Gak kuat. Oke, kita potong. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak melihat betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Yang telah kami binasakan dan orang-orang itu tidak kembali kepada mereka. Ini kalau kita ingat waktu di ayat 30, ya. Di ayat 30 itu kan itu merupakan peringatan untuk musyrikin Mekah. Ya. Mereka telah berbuat hal yang sama kepada Rasulullah. Jadi yang terjadi pada Habib An-Najjar, yang terjadi persekusi yang terjadi kepada 3 utusan Allah itu sama persis seperti yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Makanya di ayat 31 itu ditegaskan lagi, ya, bahwa tahu nggak sih umat-umat sebelumnya itu udah banyak yang berbuat kerusakan melampaui batas. Mereka itu memperolok-olok, mengolok-olok, menganiaya utusan-utusan Allah. Gara-gara itu, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah. Ada siapa? Ada umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Ada kaum Ad, umatnya Nabi Hud yang dihancurkan dengan angin yang sangat kencang. Ya, anginnya mungkin kalau kayak kita tuh sekarang tornado dan lain sebagainya. Itu selama 7 malam 8 hari secara terus-menerus. Ya, ada di surah Al-Haqqah ayat 68. Terus ada kaum Samud umatnya Nabi Soleh alaihissalam yang dihancurkan dengan suara guntur dan disambar petir. Ya. Itu ada di surah Hud 67, terus ada di Az-Zariyat juga 54. Ada juga kaum Sodom, umatnya Nabi Lut alaihissalam yang dihancurkan dengan gempa, hujan batu, terus likuifaksi ya. Jadi kayak tanahnya itu dibalik gitu. Itu ada di surah Hud ayat 82, Al-Hijr ayat 73 dan 74. Terus ada juga tentang penduduk Madian dan Ashabul Aikah. Ini umatnya Nabi Syuaib yang binasa karena gempa. Ada di surah Al-A'raf ayat 91. Dan awan panas. Jadi bukan hanya gempa tapi juga dikasih awan panas. Asy'ara ayat 189. Dan Fir'aun dan beserta bala tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah.
Ada Az-Zariyat ayat 40. Jadi udah banyak banget contoh-contoh kaum durhaka yang dibinasakan Allah. Ya. Tapi apakah kaum musyrikin Mekah yang lebih lemah? Jadi kalau secara fisik aja tuh sebetulnya kaum musyrikin Mekah itu tidak segagah kaum Ad atau kaum Samud ya. Kaum Ad itu disebutkan tingginya itu bisa sampai 30 meter. Makanya kaum Ad itu jago banget membuat bangunan-bangunan tinggi, memahat gunung jadi tempat tinggal. Ya, kalau tingginya aja bisa sampai 30 meter, tinggi gedungnya setinggi apa? Ya, gitu. Jadi berarti mereka lebih gagah. Sedangkan kalau kaum musyrikin Mekah tuh kan udah kayak orang-orang zaman sekarang ya. Ya orang-orang Arab zaman sekarang. Orang-orang Arab itu juga sekarang nggak setinggi-tinggi yang kita bayangkan ya. Yang perempuan-perempuannya juga banyak kok yang uh, nggak tinggi gitu. Jadi mungkin sudah mengalami evolusi ya. Dan nah, ini kayak 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 pertanyaan retoris buat kaum musyrikin Mekah yang notabene mereka lebih lemah ya, tapi mereka ingin mengikuti jejak kaum-kaum yang dimusnahkan itu, ngikutin sombongnya. Jadi ayat di atas ini adalah ayat 31 ini adalah peringatan keras untuk kaum musyrikin Mekah. Peringatan ini juga berlaku untuk kaum manapun di sepanjang zaman. Jadi kayak itu juga buat buat seharusnya buat reminder buat orang manusia-manusia zaman sekarang bahwa dulu tuh pernah ada kok yang dimusnahkan gara-gara LGBT. Dihancurkan sehancur-hancurnya. Dulu ada kok yang dihancurkan hanya karena dia tidak beriman kepada Allah. Tapi dasarnya manusia itu kalau di surah Al-Kahfi ayat 54, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli matsal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Pada dasarnya ya. Dan sesungguh kami telah ulang-ulang permisalan di dalam Al-Quran, permisalan tentang manusia di dalam Al-Quran, manusia yang masuk surga, manusia yang diazab, manusia yang masuk neraka, itu udah diulang-ulang. Tapi dasarnya, jadala. Pada dasarnya manusia itu banyak banget jadal, banyak banget ngebantah. Pada dasarnya memang manusia itu karena dia diberikan otak ya, pandaian, mereka tuh jadi kayak susah untuk nurut. Beda banget sama malaikat. Kalau malaikat itu kan mau disuruh sujud sampai ribuan tahun, jutaan tahun juga dia tidak ada komplain, tanya kan masih lama nggak, masih lama nggak, masih lama nggak. Malaikat Israfil yang dari dulu itu sudah siaga memegang trompet sangkakala untuk dibunyikan dan dia nggak tahu kapan harus dibunyikan, tapi dia tetap dalam keadaan siaga dan dia tidak pernah komplain kepada Allah, apalagi bertanya-tanya kapan sih, kapan sih, kapan sih. Karena mereka cuma diberikan ketaatan, tidak diberikan nafsu. Otaknya juga sebatas otak robot ya mungkin ya. Jadi kayak emang udah dikasihnya segitu, takarannya segitu, nggak ada dia apa namanya ide-idean sendiri gitu untuk melakukan apa itu. Jadi ayat 31 ini menegur keras orang-orang Quraisy supaya apa? Kayak kalian tidak belajarkah dari sejarah? Nah, karena kebetulan kan tempatnya apa namanya kaum Madian segala itu yang al-ula itu kan juga ya di situ dekat situ mereka bisa lihat sendiri bagaimana kerusakannya. Kenapa tidak bisa mengambil pelajaran dari itu? Dan tahukah orang-orang yang dulu dimusnahkan itu ya emang benar-benar musnah, mati, binasa. Binasa karena kesombongan dan keras kepala. Dan mereka dayarji'un, mereka tidak kembali lagi ke dunia. Tidak kembali ke dunia dan tidak bisa ngebantu atau memperingati generasi berikutnya. Nggak ada. Nggak ada yang ujuk-ujuk tuh Firaun bangkit lagi. Walaupun apa namanya jasadnya Firaun tuh masih ada di dalam museum, tapi nggak ada ceritanya dia bangkit lagi terus cuma cerita gitu bilang ternyata aku disiksa di alam kubur ya. Jadi alam yarau kam ahlakna qablahum
minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Ini adalah sindiran. Jika kalian tetap membangkang, akhirnya kalian akan sama seperti kaum-kaum terdahulu yang pernah dihancurkan. Gitu. Ya. Oke. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak melihat berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan dan orang-orang itu tidak kembali kepada mereka. Oke, di ayat kedua lanjutannya nih. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Ladaina itu kepada kami. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap mereka itu pasti semuanya akan dikumpulkan dan dihadapkan kepada kami. Wa in kullu itu kullu artinya setiap atau semuanya. Each, every. Ya. Wa in kullu, dan setiap mereka lama ini kayak penegasan di dalam bahasa Arab. Artinya sungguh-sungguh juga. Lama. Ya, lama pasti pakai banget lah. Jami'un itu dari ya sama katanya dari jamaah mengumpulkan, seluruhnya dikumpulkan. Ladaina pada sisi kami, muhdarun dari kata hadir itu ya hadir, ya dihadapkan, hadirkan. Nah. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullul lamma, dan setiap mereka itu pasti jami'un dikumpulkan ladaina kepada kami muhdarun dan dihadapkan. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap mereka itu pasti semuanya akan dikumpulkan dan dihadapkan kepada kami. Ini adalah penegasan dari Allah. Penegasan dari Allah ini melanjutin peringatan sebelumnya bahwa mereka semua manusia, baik yang sudah mati, yang masih hidup, maupun yang akan lahir di masa akan datang, semua itu nanti akan dikumpulkan di hadapan Allah. Semua pasti akan dihadirkan, dibangkitkan di hadapan Allah. Semua amal dan perbuatan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahwa hidup itu tidak berhenti di dunia saja. Banyak hal di kehidupan dunia ini yang tidak adil. Jadi kayak kalau bunda-bunda mengharapkan keadilan yang paripurna di dunia ini, tidak akan pernah mendapatkan. Kalau bunda-bunda mengharapkan kebahagiaan yang paripurna di dunia ini, tidak akan mendapatkan. Kenapa? Kalau terlalu bahagia, nanti kita lupa kalau kita sebetulnya itu cuma singgah. Sama kalau kita lagi jalan, lagi safar, lagi pulang kampung, apakah semua harta kita dibawa pas lagi pulang kampung? Semua baju-baju kita, koleksi baju, koleksi tas, koleksi sepatu di lemari itu dibawa semuanya? Enggak. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita cuma sementara, nanti akan kembali. Begitulah seharusnya hakikat hidup. Hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi kayak ya udah, karena cuma singgah, jadi kita nggak usah terlalu ngoyo untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi kalau misalkan kita menjemput nafkah tujuannya bukan mengumpulkan harta dan hitung-hitungnya di dunia. Tapi tujuannya adalah kita untuk apa? Supaya kita punya modal untuk mengumpulkan poin-poin kebaikan yang kelak akan membawa kita ke surga.
Karena biar bagaimanapun, sedekah itu butuh uang, butuh harta. Haji butuh harta, umroh butuh harta, kurban butuh harta. Tapi nanti gini, iya nih kok kenapa aku tidak diberikan keluasan harta biar aku bisa gampang umroh, biar aku bisa gampang. Ingat lagi bahwa segala sesuatu itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kalau Allah menakdirkan demikian, qadarullahnya ya, tidak diberikan kelapangan rizki, bukan berarti Allah menghinakan kita, bukan. Ingat, وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Itu ada di surah Al-Fajr ayat 15 dan 16. Ini menegaskan bahwa apabila manusia diuji dengan kelimpahan harta, ya, orang-orang itu biasanya bilang bahwa aku sedang dimuliakan. Tapi ketika mereka diuji dengan keterbatasan harta, mereka menganggap dirinya sedang dihinakan, padahal tidak. Indikator Allah mencintai seorang hamba bukan dilihat dari nilai nominal harta yang dimiliki, tapi justru dilihat dari bagaimana kedekatan dia kepada Allah. Banyak orang-orang di luar sana tidak diberikan kelapangan rezeki, ya, tapi dia diberikan kelapangan waktu untuk bisa mudah untuk bolak-balik apa namanya? Untuk mudah untuk ngaji sana sini dan lain sebagainya. Gitu. Jadi barangkali Allah sengaja memberikan porsi hidup kita seperti ini karena dianggapnya ini adalah kondisi ideal buat kita supaya tetap berdekatan kepada Allah. Karena di luar sana lebih banyak orang yang tidak selamat, tidak lulus ujian diberikan kebahagiaan dibandingkan diberikan ujian kesusahan atau kesulitan. Biasanya orang kalau diberikan ujian kesulitan itu kan lebih banyak tuh nangis-nangis pas waktu sholat, berdoanya lama banget gitu kan. Wah, ngajinya lama gitu. Terus dia karena dia uh, mungkin tidak ada pekerjaan, jadi dia mudah untuk bolak-balik ke masjid, untuk bolak-balik menuntut ilmu agama. Gitu. Ya, alhamdulillah, semuanya itu pokoknya nanti itu akan yang dinilai itu nanti adalah bagaimana dia menyikapi semua takdir yang diberikan Allah dengan lapang dada, dengan tetap mengharap keridhoannya Allah. Ada orang yang diberikan ujian kelebihan harta, dia malah kayak habis-habisan menghabisi hartanya itu untuk akhirat. Dia pokoknya dia kalau untuk sedekah, untuk kurban, untuk umroh tuh nggak kaleng-kaleng. Tapi kalau untuk eh, apa untuk kesenangan sesaat di dunia dia tuh agak pelit. Ada juga orang yang walaupun dia diberikan kesempitan rezeki, tapi dia sedekahnya Masya Allah. Dia selalu memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Itu jauh lebih baik. Oke, tadi apa ya? Oh ya, itu tadi ayat 32, sorry. Jadi semua umat, sejak manusia pertama hingga terakhir, tanpa kecuali akan dihadirkan pada hari kiamat. Tidak ada satupun yang bisa mengelak, tidak ada satupun yang bisa bersembunyi, dan tidak ada satupun yang lupa dipanggil. Gak ada yang lupa dipanggil. Kalau misalkan sekarang orang-orang di dunia ini dengan mudahnya melakukan kemaksiatan, penggelapan uang, karena dia pikir Allah nggak ngeliat, nanti jangan dipikir dia akan selamat dari pengadilan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, gitu kan. Makanya saya ingatkan berkali-kali bahwa yang benar itu kan kalau misalnya ada tanya, oh gak apa-apa yang penting Islam nanti bisa masuk surga gitu, pasti masuk surga. Masalahnya di sini kalimatnya itu bukan untuk
orang yang muslim masuk surga ya, kalau kita lihat dari literasi di dalam Al-Quran ya, tapi lebih kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jadi orang yang beriman sudah pasti muslim, tapi muslim belum tentu beriman. Karena beriman itu berarti dia paling tidak ya, dia tidak hanya percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab suci, percaya kepada nabi dan rasul, tapi dia paling tidak harus percaya kepada hari kiamat. Kalau dia percaya pada hari kiamat, maka ini akan menjadi filter dia untuk melakukan apapun di dunia. Jadi setiap dia mau melakukan apapun di dunia, itu disandarkan pada pertimbangan akhirat. Kira-kira Allah ridho nggak ya kalau melakukan ini? Kira-kira Allah ridho nggak ya untuk itulah makanya Pak disebutkan Islam itu bukan agama simbol, bukan agama simbol yang apa ya dia kalau Islam dia kerudungan ini enggak, tapi lebih dari itu dia ada Islam itu adalah agama, makanya disebut Islam itu agama rahmatan lil alamin ya, karena apabila dia benar-benar beriman sebagai muslim ya, dia segala tindak tanduknya itu menyenangkan buat orang-orang sekitar. Tidak ada orang-orang sekitar yang merasa terzolimi dari dia. Jadi kalau dia tetangganya aja, ya sebagus apapun dia agamanya, kalau orang sekitarnya atau tetangganya tuh merasa terancam dengan kehadiran dia, berarti dia belum benar-benar beriman. Ya, ulang lagi. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap mereka itu pasti semuanya akan dikumpulkan dan dihadapkan pada ini. Nah, semua kita ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ya Allah, makanya hati-hati. Sebetulnya nggak ada senang-senangnya kalau kita dijadikan pemimpin. Nggak ada senang-senangnya kalau kita dijadikan pemimpin. Kenapa? Jadi kalau kita jadi pemimpin, segala sesuatu keburukan yang dilakukan oleh anak buah kita itu nanti akan jadi tanggung jawab kita nanti. Karena dianggapnya kita tidak becus menjadi seorang. Nauzubillah. Ini agak miris ya. Apalagi sekarang itu kesannya tuh kalau orang melakukan sesuatu kesalahan besar, dia tinggal pakai kerudung aja nanti pas waktu ditangkap atau diwawancarain. Jadi kayak udah dianggap itu adalah sebagai kehilafan sesaat yang bisa dimaafkan. Tidak. Ini juga jadi pelajaran buat kita dalam mendidik anak. Kalau ketika anak kita itu menzolimi orang lain, menzolimi anak orang lain, entah itu mukul atau mengambil barang orang temannya, jangan cuma kita ajarkan anak kita supaya, ayo minta maaf, saya apologize. Enggak, jangan cuma itu. Karena di dunia nyata, tidak semuanya bisa diselesaikan dengan minta maaf. Misalkan dia korupsi triliunan, terus dia bilang, memberikan minta maaf di depan media, atau dia menzolimi seseorang, maki-maki seseorang, terus dia cuma minta maaf aja di media, itu tidak akan menghilangkan dosa dia sampai orang yang dizolimi itu ridho. Maka apa yang kita lakukan, kita sebagai orang tua yang waras, ingat ya, kita harus waras sebagai orang tua. Kita udah ngaji, jadi kita harus waras. Jadi jangan merasa mungkin kita anak kita yang bermasalah, terus kita jadi ikut-ikutan emosi. Tidak, kita harus tabayun dulu, dilihat dulu sebetulnya yang salah siapa, kenapa, bagaimana, gitu ya. Kenapa anak kita sampai memukul orang itu juga harus tabayun. Walaupun setelah tabayun ternyata anak kita itu merasa terancam sama anak orang lain, gitu. Kita beri pengertian, oke, boleh membela diri ya.
boleh membela diri seperti itu, tapi minta maaf dulu, sampaikan juga, oh ini karena begini. Terus jadi biar sama-sama ridho. Jadi biar anak kita juga terbiasa bahwa kalau melakukan kesalahan itu tidak selesai hanya dengan ya. Jadi harus misalkan dia nggak sengaja anak kita mukul orang lain. Kita harus buat anak kita tuh jadi merasa empati. Oh sakit ya. Jadi kalau sakit apa yang bisa mengurangi rasa sakit itu? Gitu, ditanya dengan baik-baik. Jadi nanti insya Allah anak itu jadi belajar bahwa kalau kita tidak mau disakiti, maka kita tidak menyakiti orang. Tapi kalau kita terancam, maka kita harus mempertahankan. Oke, kita masuk ke ayat 33. Satu lagi deh ya. Apa ya, satu lagi ya. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية ayah itu artinya bukti, tanda. Lahum bagi mereka. La bagi hum mereka. Al-ardu lahumul ardu, al-ardu itu artinya bumi. Al-maimat al-maitatu itu apa namanya, dari kata maut mati ya. Ahyainaha dari kata hayya itu artinya hidup. Ahyainaha hidup. Wa akhrajna dari kata apa namanya, kharaja itu artinya keluar. Makanya kalau pernah ngelihat proses apa namanya, ruqyah itu biasanya yang kesurupan itu nanti peruqyahnya bilang ukhruj keluar, maksudnya suruh keluar. Nah ini kharaja wa akhrajna, dan kami keluarkan. Pokoknya kalau ada nun harokat fathah di belakang dan ada alif itu artinya kami ya. Jadi pelakunya adalah kami. Wa akhrajna minha, dari tanah itu, karena tadi ngomongin ardu ya. Jadi masih nyambung ke ardu tadi. Bumi atau tanah. Minha habbu itu artinya adalah biji-bijian. Habbu itu biji-bijian. Ya, faminhu, maka darinya, min itu dari, hu-nya, yakulun mereka makan. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha faminhu yakulun. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Dan suatu tanda bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan ia, lalu kami keluarkan dari tanah itu biji-bijian. Maka darinya mereka makan. Ini maksudnya apa sih? Jadi dari ayat ini Allah memberi bukti kekuasaan yang dapat mereka lihat setiap hari. Apa itu? Bumi yang kering, ya, tanah yang tandus. Ketika diturunkan hujan, maka apa yang terjadi? Tanahnya jadi gembur. Kalau tanahnya jadi gembur dan nanti air yang masuk ke dalam itu kan biji-bijian itu banyak yang tersebar ya. Biji-bijian itu kalau dikasih air, nanti dia akan meletek. Ya, coba aja itu apa namanya, biji kacang hijau meletek akhirnya akan mudah untuk keluar toge itu tunas ya, tunasnya. Terus kalau tunasnya itu kan
awal-awal harus keluar dong untuk mencari matahari. Berarti dia harus menembus tanah. Tanah yang gembur akan mudah ditembus oleh si tunas itu. Terus akhirnya tumbuh, tumbuh, tumbuh biji-biji yang tadinya biji kering itu lama-lama tumbuh menjadi tumbuhan dan dia akan menghasilkan makanan, makanan dari uh, umbi-umbiannya, buah-buahannya, atau daun-daunnya, atau bahkan batangnya. Ini bukti ya, ya menumbuhkan sesuatu yang tadinya tidak ada aja bisa, apalagi yang tadinya ada. Ya. Jadi ini bukti bahwa Allah juga bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur, fosil-fosil yang sudah jadi tanah. Itu adalah tanda-tanda kebesarannya Allah. Ayat ini meminta kita memperhatikan, nanti sampai ayat 35 tuh masuk. Ayat ini meminta kita memperhatikan satu di antara kebesaran dan kekuasaan Allah, yaitu hidupnya bumi setelah kematian. Ayat ini ayat ini tuh menggunakan kata ganti kami ya. Mutakallim ma'al ghair sebagai pelaku penghidupan bumi yang mati. Hal ini biasanya ini mengindikasikan, ya saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa Allah bermaksud menunjukkan adanya keterlibatan pihak selain Allah. Jadi Allah dan bala tentaranya, Allah dan pasukan langit, Allah dan para malaikat yang membuat bumi ini berjalan sesuai dengan koridornya. Terus matahari dan bulan nanti berjalan sesuai dengan koridornya, sesuai dengan orbit. Jadi ayat ini adalah bukti bahwa Allah mampu menghidupkan kembali manusia yang mati pada hari kiamat. Sampai segitu aja kayaknya ya, 3 ayat biar lambat asal selatan. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Saya potong. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Alam apakah tidak yarau kamu mereka perhatikan berapa banyak ahlakna kami telah memusnahkan qoblahum sebelum mereka minal quruni kaum sebelum mereka annahum sesungguhnya mereka ilaihim kepada mereka la yarja'un tidak kembali. Jadi orang-orang yang sudah dimusnahkan dulu tidak kembali hidup untuk sekedar ngasih tahu kita bahwa siksaan Allah di alam kubur itu benar. Alam ya raunya itu adalah sifat lin ya. Ahlakna nunnya adalah mat tabi'i 2 harokat. Qablahum ba-nya adalah qalqalah. Qablahum minal mim sukun ketemu mim itu adalah idgham mimi. Al-quruni ra-nya 2 harokat. Mat tabi'i annahum nunnya adalah gunnah ilaihim la yarji'un lamnya 2 harokat mat tabi'i. Yarji'un, ain di belakang itu adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat ya, terus diwakafkan. Jadi yarji'un baca 2 sampai 6. Kita ulang 5 kali. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من
القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Ayat. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap lamma jami'un, dan setiap mereka ya pasti jami'un akan dikumpulkan ladaina di hadapan kami, muhdharun itu dihadirkan, dan setiap dari mereka pasti akan dikumpulkan untuk dihadirkan di hadapan kami. Wa in kullul, nun sukun ketemu kaf ikfa ya, nunnya disamarkan dan ditahan 2-3 harokat ya, cenderung ke eng kalau ketemu sama kaf atau kaf. Wa in kullul, tanwin ketemu lam itu adalah idgham bila gunnah. Lamma mimnya adalah mad tabi'i dan gunnah. Ya, oke. Mad tabi'i dan gunnah. Jami'un mimnya adalah mad tabi'i lagi. Un tanwin ketemu lam jadi dilebur aja, idgham bila gunnah. Jami'ul. Ladaina da-nya ini bisa sifat lid. Nunnya adalah mad tabi'i 2 harokat, mahdharun, ro-nya di belakang adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. 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 Satu lagi. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية, dan sebagai tanda lahumu bagi mereka al-ardu bumi yang al-maitatu bumi yang mati ahyaina kami hidupkan, wa akhrajna dan kami keluarkan minha darinya habban itu biji-bijian, faminhu dan darinya dari biji-bijian itu yakulun mereka makan. Wa ayatul, alifnya mad tabi'i 2 harokat, tanwin ketemu lam adalah idgham bila gunnah. Al-ardu alif lam qamariyah, al-maitatu alif lam qamariyah lagi. Ahyainaha, nunnya 2 harokat mad tabi'i, ha-nya 2 harokat mad tabi'i, wa akhrajna, nunnya 2 harokat mad tabi'i, minha, nun sukun ketemu ha itu izhar, ha-nya 2 harokat mad tabi'i, habban, tanwin ketemu fa itu adalah ikfa, fa minhu, nun sukun ketemu ha izhar lagi, ya'kulun, lamnya itu adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup diwaqafkan mad alif disukun. Kita ulang 5 kali. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا
حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Nah. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak kaum sebelum mereka yang sudah kami musnahkan? Sesungguhnya kepada mereka la yarja'un, tidak akan kembali. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Dan setiap mereka pasti akan dikumpulkan untuk dihadirkan di hadapan kami. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan sebagai tanda bagi mereka bumi yang mati kami hidupkan dan kami keluarkan darinya habban, biji-bijian, faminhu ya'kulun, dan darinya mereka makan. Oke, apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Soleha? Oke, apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Soleha? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.